Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada video ini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman tentang pemimpin transformasional inspiratif menurut saya. Video ini menjadi bagian dari tugas agenda 2 pelatihan kepemimpinan administrator batch 1 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Dalam konteks kepemimpinan transformasional, saya berpikir dan merasa bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat menjadi sebuah contoh nyata dari praktik kepemimpinan transformasional. Menurut teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh Bass dan Burns, terdapat 4 dimensi utama dalam kepemimpinan transformasional, yaitu idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Berikut ini adalah praktik kepemimpinan transformasional yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan kisah-kisah tentang beliau. Yang pertama adalah dimensi idealized influence atau pengaruh ideal. Pemimpin yang menjadi contoh bagi pengikutnya dengan menunjukkan kepribadian yang kuat, integritas, dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok teladan yang mengamalkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, keberanian, dan kesabaran. Beberapa aspek yang dapat ditonjolkan meliputi konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Dalam setiap aspek kehidupannya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan konsistensi antara apa yang diucapkan dan dilakukan, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan rasa hormat dari para pengikutnya. Kemudian, integritas spiritual dan moral. Kepemimpinan beliau berakar pada ajaran tauhid yang menekankan keesaan Allah dan kepercayaan bahwa setiap tindakan harus selaras dengan prinsip-prinsip moral yang lebih tinggi. Berikutnya, teladan melalui kesederhanaan. Meskipun sebagai seorang nabi dan pemimpin, beliau menjalankan kehidupan yang sederhana untuk mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan empati. Dimensi utama yang kedua yaitu inspirational motivation atau motivasi inspiratif, yaitu kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi pengikut melalui visi yang menarik dan tujuan bersama yang ambisius. Nabi Muhammad SAW berhasil menginspirasi masyarakat Arab yang kala itu berada dalam kondisi sosial politik yang terfragmentasi dan penuh konflik. Aspek-aspek yang dapat kita pelajari antara lain yaitu visi keadilan dan perdamaian. Melalui perjanjian-perjanjian, khotbah, dan pidatonya, beliau menyampaikan visi tentang persatuan, keadilan sosial, dan penegakan hak asasi manusia. Kemudian, retorika yang memotivasi, penyampaian dengan bahasa yang lugas namun penuh makna, serta penggunaan analogi yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu, membuat pesan beliau mudah dipahami dan diterima. Selanjutnya, pembentukan identitas kolektif. Nabi Muhammad SAW berhasil membangun identitas bersama yang melampaui suku atau golongan, menyatukan berbagai elemen masyarakat Arab di bawah satu payung keimanan dan moralitas yang tinggi. Dimensi utama yang ketiga yaitu intellectual stimulation atau stimulasi intelektual, yaitu mendorong pengikut untuk berpikir kreatif, mempertanyakan status quo, dan mencari solusi inovatif terhadap masalah yang ada. Salah satu kekuatan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW adalah kemampuannya untuk mengajak para pengikutnya berpikir kritis dan mencari solusi atas beberapa permasalahan yang dihadapi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu dorongan untuk berpikir dan berdiskusi. Dalam pertemuan-pertemuan seperti Majelis Syuro, beliau mendorong anggota komunitas untuk memberikan masukan dan ide-ide yang konstruktif. Kemudian penerapan prinsip ijtihad. Meskipun konteks awal Islam masih berkembang, terdapat ruang bagi interpretasi dan penyesuaian hukum-hukum Islam atau syariah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, inovasi sosial dan ekonomi. Pesan beliau tidak hanya bersifat spiritual, namun juga membahas aspek ekonomi dan sosial, seperti pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan perlindungan bagi kelompok yang lemah. Dimensi utama yang keempat yaitu individualized consideration atau pertimbangan individual. Memperlakukan setiap individu dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan potensi masing-masing, serta mendukung pengembangan diri dari seluruh pengikutnya. Dalam kepemimpinannya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun suku. Hal ini bisa kita lihat dari pendekatan personal beliau kepada para pengikutnya. Beliau selalu mendengarkan dan memahami kebutuhan personal para sahabat dan umatnya, memberikan solusi yang spesifik bagi masalah mereka. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan, baik pendidikan akidah maupun ilmu pengetahuan umum, sehingga tercipta generasi yang tidak hanya taat secara spiritual, tapi juga cerdas dan kreatif. Selanjutnya, pemberdayaan perempuan dan kaum minoritas. Melalui berbagai keputusan dan kebijakan, beliau memastikan bahwa hak-hak perempuan dan kelompok minoritas diakui, dihormati, dan diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial. Sementara, sekian video pendek dari saya tentang kepemimpinan transformasional Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam Pancasila.